perkenalkan, namaku Hilda Mulia Amelia Yasmin, bisa dipanggil Hilda. Saya dari program studi Bahasa Inggris kelas 1C dengan NIM 22310674. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya, khususnya mata kuliah Bahasa Indonesia, yaitu tentang karya tulis ilmiah. Langsung saja kita simak videonya. Di sini aku akan jelasin tentang faktor kegagalan pembisnis pemula di era milenial. Kenapa aku memilih tema ini, yaitu bertujuan untuk mengetahui penyebab kegagalan usaha, yaitu untuk mengetahui mengatasi kegagalan usaha dan apa aja sih tips untuk menjadi pengusaha milenial yang sukses. Oke, langsung aja kita simak apa aja sih faktor penyebab kegagalan usaha itu sendiri. Faktor kegagalan usaha memang berbeda-beda tergantung awal mula kesalahan pembisnis ya. Tapi kurang lebih yang aku masukin ini adalah yang sering terjadi ya. Oke, next. Yang pertama adalah visi dan misi tidak jelas. Visi dan misi adalah hal yang paling sering kita dengar dalam berbagai kegiatan, baik itu organisasi maupun bisnis. Namun, seringkali hal ini tidak dianggap menjadi hal yang fundamental oleh para pembisnis. Sedangkan visi dan misi itu sendiri sangatlah penting dalam bisnis untuk mengkomunikasikan nilai hingga solusi kepada pasar pembisnis. Yang kedua adalah kemampuan manajerial yang minim. Minimnya pengetahuan manajerial tentu dapat menghambat produktivitas dari para pekerja. Hal ini dikarenakan pebisnis tidak dapat menentukan skala prioritas yang tepat. Skill ini tentu saja didapatkan melalui proses dan pengalaman. Yang ketiga adalah pengalaman dan riset. Seorang wira swasta yang kurang berpengalaman berpotensi menghadapi rintangan di sana-sini, namun jangan bersedih, tetap belajar, mengasah kemampuan. Untuk menjadi seorang wirausaha yang sukses di dalam bidangnya, tentu diperlukan beberapa waktu untuk gagal agar pembisnis dapat memahami pola dari bisnis yang dikembangkan. Jadi pengusaha itu nggak langsung memulai usaha harus langsung sukses gitu, nggak, pasti ada jatuh bangunnya. Dan yang paling utama itu adalah banyak-banyak pengalaman ya. Selanjutnya adalah pengendalian keuangan kurang terlatih. Faktor yang mempengaruhi kegagalan wirausaha lainnya ialah pengendalian keuangan yang kurang. Sebagai seorang wira swasta, pembisnis harus dapat mengendalikan keuangan. Jika tidak, usaha pembisnis berpotensi jatuh ke dalam jurang kehancuran. Maka dari itu, sebelum memulai usaha, penting untuk memperhatikan keuangan dan prospek perkembangan bisnis. Selanjutnya, berbisnis dengan modal hutang tanpa perhitungan. Mungkin banyak pengusaha atau pembisnis yang memulai usahanya itu dengan mengambil modal di bank misalnya. Boleh-boleh aja, tapi kita harus bisa mengelola keuangan itu sendiri gitu. Hal yang kurang bijak untuk dilakukan adalah memulai bisnis dengan modal dari Anda berhutang. Jadi ada baiknya jika pembisnis memulai dengan modal yang pembisnis atau sembari mengumpulkan modal dan tim untuk pembisnis bisa saja memulai dengan pinjaman. Namun pembisnis harus memikirkan berapa lama pembisnis dapat mencapai break even point, yaitu intinya itu tadi, yaitu boleh kita ambil modal dari bank atau sembari kita mengumpulkan modal dulu. Jadi
terlalu berburu-buru ya, dan itu tadi kita harus bisa mengelola keuangan itu biar gak salah. Selanjutnya adalah tempat atau lokasi yang tidak strategis. Lokasi yang kurang tepat dapat menjadi salah satu faktor gagalnya wirausaha yang sedang pembisnis jalankan. Sebab lokasi itu juga mendukung implementasi dan kelanjutan usaha di masa depan. Sebagai contoh, lokasi yang jauh dari pemukiman atau pusat kota dan fasilitas umum. Jadi, lokasi itu sangat berpengaruh banget untuk tempat usaha atau pembisnis yang kita buka ya. Jadi kalau lokasinya kurang strategis, pasti juga nggak akan banyak pemasukan gitu. Selanjutnya adalah pengawasan peralatan dan aset bisnis yang tidak maksimal. Faktor penyebab gagalnya wirausaha yaitu kurangnya pengawasan peralatan dan aset bisnis yang maksimal. Oleh karena itu, pengawasan mempunyai hubungan yang amat erat dengan efektivitas dan efisiensi usaha. Pengawasan aset dan peralatan yang minim akan berdampak pada penggunaan yang kurang tepat. Selanjutnya, terlalu fokus pada harga dan keuntungan. Pasti semua wirausaha, pembisnis ataupun pengusaha pasti menginginkan keuntungan ya, tapi juga jangan terlalu berlebihan. Apa penyebab wirausaha mengalami kegagalan dalam menjalankan usaha? Salah satunya adalah terlalu fokus mengejar keuntungan dan mengabaikan kebutuhan konsumen. Seringkali harga suatu produk tidak bersahabat dengan target audiens yang ditetapkan. Selalu berfokus melihat nilai, jasa, hingga servis apa yang kita bisa berikan. Yang paling penting juga jangan terlalu terburu-buru ya. Memulai bisnis tidak hanya melihat potensi peluang yang ada saja, namun pembisnis juga harus melihat dalam mempersiapkannya. Jika terlalu terburu-buru tanpa mempertimbangkan kegagalan yang terjadi, kemungkinan besar akan merugi. Untuk itu, pembisnis wajib memiliki cash flow, terlihat sumber pendanaan hingga sumber daya manusia saat menjalankan bisnis. Mengabaikan teknologi. Sekarang itu lagi gampang banget untuk kita share di media sosial ya, apalagi di teknologi. Jadi pinter-pinternya kita aja sebenarnya. Mengabaikan teknologi dan perkembangan pemasaran secara digital sama saja dengan membiarkan pembisnis terlihat dalam keterbelakangan dalam era saat ini. Untuk mampu berkompetensi dengan para pengusaha dalam pasar, pembisnis harus mampu mengoptimalkan penggunaan digital marketing. Yang terakhir, lupa bertanya dan mengasah diri. Kadang orang berusaha itu lupa istilahnya lupa untuk mengintrospeksi diri ya. Bisnis tidak hanya bicara seputar pengalaman, perencanaan, pendanaan hingga eksekusi, namun bisnis juga berbicara tentang evaluasi diri, nilai dan dampak untuk target pasar dan sekitar. Saat merasa bisnis sudah berkembang, seringkali lupa untuk bertanya kepada diri sendiri apakah benar ini visi dan misi yang ingin pembisnis raih. Jadi setelah kita memiliki visi dan misi untuk usaha kita juga harus mengintrospeksi diri, gimana sih usaha kita ke depannya. Oke, next. Bagaimana sih penyelesaian kegagalan usaha itu? Berwirausahaan itu perlu menstabilkan pendapatan dari sektor wirausaha ya, dan juga yang didapatkan para karyawan. Langsung saja, selanjutnya apa aja sih penyelesaian kegagalan usaha itu? Oke, yang pertama, terima keadaan dan luangkan waktu untuk tenangkan pikiran.
Untuk bisa bangkit dari kegagalan usaha, yang harus dilakukan pertama kali adalah menerima keadaan. Mungkin berat, tapi kita harus mencoba lebih baik lagi ya ke depannya. Ingat, roda kehidupan selalu berputar, kadang di atas dan kadang di bawah. Dengan menerima kenyataan tersebut, pikiran akan jauh lebih tenang. Selanjutnya, lakukan evaluasi. Sekarang saat berpikir lebih tenang. Mulailah lakukan evaluasi sebagai langkah apa yang dilakukan jika wirausahawan mengalami kegagalan pada awal usaha. Cari tahu apa kira-kira penyebab kegagalan usaha. Apa karena rencana yang kurang matang atau justru karena salah dalam mengelola keuangan? Karena kadang orang tuh masih bingung dalam mengelola keuangan, terutama bagi pemula ya. Selanjutnya adalah bangun support system untuk bantu bangkit kembali, karena support system itu penting ya. Bangkit dari kegagalan akan terasa sangat berat jika dilakukan sendiri. Untuk itu sebaiknya pembisnis mencari support system, itu wajib sih seharusnya ya, yang bisa mensupport untuk semangat baru. Selain keluarga dan teman dekat, tidak ada salahnya pembisnis mencari dukungan dari rekan wirausahawan atau partner kita sendiri. Selanjutnya adalah cek kembali kondisi keuangan. Hal lain yang dilakukan jika wirausahawan mengalami kegagalan pada awal bisnis, jangan lupa untuk mengecek kembali kondisi keuangan. Hitung dengan cermat berapa dana yang ada. Selanjutnya, mulai cari peluang usaha baru. Jadi nggak selalu itu aja ya. Dari evaluasi yang dilakukan, tentu bisa menentukan tingkat kelayakan usaha. Apakah usaha kemarin memang layak diteruskan atau tidak. Apabila memang layak, melakukan perbaikan bisa menjadi peluang baru. Tapi jika tidak, bisa mengevaluasi atau mencari hal yang baru. Yang terakhir adalah susun perencanaan yang matang agar tidak jatuh pada lubang yang sama atau di kegagalan yang sama. Susun perencanaan matang untuk ide usaha baru pembisnis. Belajar dari pengalaman yang lalu, jauhi kesalahan sebelumnya. Anda bahkan bisa berangkat dari faktor-faktor yang memicu kegagalan. Jadi kalau kita udah tahu kegagalan kita yang sebelumnya itu apa sih gitu. Jadi next selanjutnya itu biar tidak terulang lagi. So selalu merevisi apa yang telah kita lakukan sebelumnya ya. Next, ini yang paling penting. Oke, langsung aja. Apa aja sih tips untuk pengusaha milenial yang sukses? Masing-masing perjalanan wirausahawan itu unik dan berbeda-beda ya, dan tentunya banyak banget tantangannya. Apa aja sih? Langsung aja next. So kita perlu tahu ya, terutama pengusaha milenial itu. Yang pertama, keahlian dan pengetahuan. Menjadi seorang pembisnis berarti siap menjadi pribadi generalis. Apa sih itu? Yaitu orang yang kompeten di berbagai bidang atau aktivitas. Secara tidak langsung akan terus-menerus meningkatkan dan mempelajari keterampilan baru, mungkin di bidang pemasaran, keuangan, iklan berbayar, media sosial, serta keterampilan lainnya. Yang kedua adalah meningkatkan daya inovasi. Pembisnis akan dipaksa untuk memiliki daya analisa tinggi serta keberanian untuk mengekspor hal-hal baru. Ketika pembisnis akhirnya berhasil melahirkan sebuah inovasi, pasti akan merasakan keinginan untuk membuat inovasi-inovasi lainnya. Jadi kalau pengusaha atau pembisnis itu udah tahu peluang-peluang usaha ya, intinya pasti akan lebih semangat lagi berinovasi, memotivasi hal baru kayak gitu.
Yang ketiga, memiliki waktu yang lebih panjang. Meskipun tidak ada kata terlambat untuk memulai sesuatu, dengan memulai bisnis di usia muda, Anda memiliki banyak waktu untuk belajar dan berkembang serta kesempatan lebih banyak merasakan coba-coba. Tapi jangan salah dalam mencoba-coba hal yang baru ya. Tentu harus kita pikirkan, harus kita pikirkan mencoba hal yang baru itu menguntungkan bagi kita atau tidak. Jangan-jangan malah merugikan kita ya. Next yaitu tips selanjutnya adalah peluang trial dan error. Dengan waktu yang pembisnis memiliki lebih banyak waktu yang melakukan banyak eksperimen dan kesempatan mengeksekusi ide yang kreatif. Bahkan peluang bisa datang dari mana saja tanpa disangka. Selanjutnya jaringan. Salah satu kunci sukses seorang pembisnis adalah jaringan. Jika sudah fokus sejak muda ingin menjadi pengusaha, lingkungan pergaulan pun akan mengikuti. Jadi jangan sampai salah pergaulan. Mungkin dengan dosen bidang entrepreneur, sesama pembisnis muda hingga mentor dalam pembisnis. Jadi jaringan atau partner itu sangat penting. Selanjutnya hilangkan distraksi. Apa sih itu? Ya, biasanya generasi milenial adalah generasi yang mudah terpecah fokusnya, mudah terpengaruh gitu maksudnya. Mereka dikenal memiliki rentang perhatian yang begitu singkat, di mana bunyi notifikasi dari media sosial saja dapat mengganggu produktivitas. Dan meski banyak hal menuntut perhatian, bukan berarti semua itu penting. Ada yang sebenarnya yang kita lakuin itu nggak penting, tapi kita tuh nggak sadar gitu. Selanjutnya, bangun cerita tentang brand. Milenial sekarang menjadi mayoritas dari populasi konsumen karena berada dalam generasi yang sama dengan target pasar. Pengusaha milenial lebih mampu untuk benar-benar mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan mereka. Salah satu cara untuk menjangkau audiens target adalah dengan membuat cerita yang menarik tentang brand. Selanjutnya, bekerja sama dengan orang yang berkompeten. Salah satu jebakan di era informasi adalah bahwa seringkali pembisnis berasumsi bahwa dapat melakukan dan belajar apa saja karena pembisnis pikir semua tersedia di internet. Tidak selalu di internet ya. Dengan partner atau klien-klien atau bahkan konsumen kita lebih bisa bekerja sama. Selanjutnya adalah bersikap optimis. Sebagai wirausaha, memiliki sikap optimis dalam situasi yang menantang, memungkinkan untuk mengalihkan fokus dari negatif ke konstruktif. Ini mendukung pemikiran kreatif dan pengambilan risiko. Yang keduanya penting untuk menjadi pemilik bisnis milenial yang sukses. Next, yang terakhir adalah kembangkan ketahanan dan fleksibilitas. Apa sih itu? Pengusaha bahkan yang paling sukses pun tidak asing dengan kegagalan. Namun ketahananlah yang memungkinkan pengusaha untuk bangkit kembali dari kegagalan itu dan muncul sebagai individu yang lebih kuat dan lebih bijaksana. Hambatan menjadi risiko dalam bisnis apapun. Itulah sebabnya pengusaha milenial harus bersiap untuk gagal dengan cepat, belajar dari pengalaman, dan mendapatkan kembali momentum. Oke, kita ada di akhir penghujung. Langsung saja yang terakhir adalah kesimpulan. Jalan termudah untuk menghindari kegagalan adalah dengan cara mengenali kegagalan itu sendiri. Jalan terbaik ketika perusahaan mengalami kesulitan keuangan adalah dengan berorganisasi apabila prospek perusahaan masih baik. Sedangkan jika perusahaan mengalami kesulitan keuangan bersifat permanen dan prospek yang buruk, maka jalan keluarnya adalah lakukan likuidasi.
Untuk dapat mencapai keberhasilan, maka pelaku usaha harus memiliki sifat profesional, disiplin dalam setiap aktivitasnya. Ketika menjalankan roda perusahaan dan pemenuhan terhadap standarisasi juga tidak boleh dilupakan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah mengikuti videoku. Thank you. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.